Dan pemirsa, untuk mengulas dampak penerapan PSBB di Jakarta terhadap wilayah penyangga ibu kota, sudah bersama kami Bupati Bogor Ade Yasin, Wali Kota Tangerang Arief Wirmansyah, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Kita akan sapa terlebih dahulu Bupati Bogor dan Wali Kota Tangerang, Bu Ade dan Pak Arief. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bu Ade Yasin terlebih dahulu. Ibu, tadi kita mendengarkan bersama komentar atau pernyataan dari Ridwan Kamil begitu mengenai adanya perbedaan antara kabupaten dan juga kota. Lalu bagaimana penerapannya di kabupaten, Ibu? Khususnya di Bogor. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur dan kami juga tadi sudah rapat melalui video conference bahwa Kabupaten Bogor ini wilayahnya sangat besar. Bahkan ada ratusan pintu masuk untuk Kabupaten Bogor. Untuk jalan nasional saja, jalan yang besar, itu ada 53 pintu masuk. Jadi karena mungkin kendalanya juga cukup banyak dan juga butuh petugas yang cukup banyak dan persiapannya juga kami harus betul-betul maksimal, maka kami tadi memberikan opsi kepada Pak Gubernur bahwa kami akan melakukan PSBB tapi dengan dua cara. Yang pertama adalah cara PSBB dengan skala lebih besar. PSBB dengan skala lebih besar itu kita terapkan di zona-zona merah. Karena dari 40 kecamatan ada 11 kecamatan yang sudah masuk ke dalam zona merah dan kami akan diperketat di situ. Lalu untuk 29 kecamatan yang lain kami terapkan dengan skala kecil. Artinya karena tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Kabupaten Bogor ini sebagian besar adalah desa, 416 desa dan 19 kelurahan. Jadi 419 desa ini tentu perlakuannya tidak mungkin sama dengan DKI. Kalau DKI kan semua kendaraan aksesnya cukup banyak dan cepat, stasiun banyak, MRT, LRT dan lain sebagainya. Tapi kalau di desa para penduduk itu mengandalkan angkutan umum tidak banyak tapi ojek. Nah, perlakuan terhadap ojek ini barangkali yang akan berbeda dengan di Jakarta. Karena kebutuhan masyarakat juga yang mau bekerja untuk kesehatan, ya yang mau bekerja di bidang perdagangan dan sebagainya kan tidak boleh ditutup. Jadi ini untuk juga menjaga kestabilan baik ekonomi maupun kestabilan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Baik, rencananya akan diterapkan pada hari Rabu. Persiapan apa saja Bu yang sudah dilakukan, Ibu? Ya, kami sama-sama kompak dari 5 wilayah ini untuk menerapkannya di hari dan jam yang sama, yaitu pada hari Rabu jam 00 itu sudah kita berlakukan. Karena ini kan program ini juga diusulkan oleh Gubernur dari 5 wilayah di Jawa Barat ini, diusulkan oleh Gubernur, berarti kami harus kompak, melaksanakannya juga harus berbarengan. Karena ini tidak bisa sendiri-sendiri, PSBB ini harus terintegrasi, baik pelaksanaannya, aturannya maupun apa yang menjadi kebijakan dari Jawa Barat harus kita penuhi dan patuhi. Baik, Ibu dalam persiapannya apakah sudah ada kendala begitu Bu mengingat ada kebijakan yang berbeda? Ya, kendala pasti ada ya, yang tadi saya sampaikan perbedaan zona juga ya, kita kan zonanya bisa desa. Nah, penerapannya barangkali yang berbeda. Penerapan di kami, sebetulnya kami sudah beberapa minggu ini sudah melaksanakan pengawasan ketat dan penjagaan ketat di masing-masing desa. Ini yang kita lakukan dengan RW siaga. RW siaga, RT, RW juga melakukan siaga di wilayahnya masing-masing, di desa masing-masing, sehingga jalan masuk keluar itu diawasi oleh masing-masing perangkat desa. Jadi sebetulnya ini lebih terlihat hasilnya ketika orang mau masuk desa kelihatan ini orang desa, bukan mereka yang tahu bahwa ini orang desa atau bukan. Dibandingkan dengan pemeriksaan di jalan-jalan besar, di jalan raya yang kita nggak jelas apakah kesalahannya sampai atau enggak begitu. Dan orang tersebut mau kemana juga kita tidak berhak untuk menghentikan mereka, hanya membatasi jumlah penumpang. Nah ini juga yang sebetulnya lebih efektif pengetatan di desa-desa daripada di jalan-jalan raya. Tapi di lingkungan yang sudah dilaksanakan zona merah, ini penting juga untuk dilakukan pengetatan di jalan-jalan besar. Baik, pemirsa, berbicara soal kota-kota penyangga Ibu Kota Jakarta, adapun Kota Tangerang begitu. Saat ini kita sudah bergabung dengan Pak Arief. Pak Arief, Tangerang apakah sudah mengajukan PSBB Pak? Kapan mulai diajukannya Pak? Kami mengajukan PSBB di hari Kamis sore begitu ya ke Kementerian Kesehatan. Tapi informasi yang terbaru nih kita baru tahu kalau Gubernur juga menyampaikan PSBB
Cuma kita nggak tahu tanggalnya kapan. Jadi kami masih menunggu ketetapan Kementerian Kesehatan untuk penetapan PSBB di wilayah Banten, khususnya di wilayah Tangerang Raya, kota, kabupaten, dan kota Tangerang Selatan. Sudah diketahui informasi tenggat waktunya akan hasilnya keluar kapan, Pak? Belum tahu. Ya, kita belum tahu karena masih menunggu komunikasi dari Kementerian Kesehatan. Tapi kita sejak hari Kamis, ya, itu sampai sekarang kita sedang mempersiapkan peraturan wali kota untuk implementasi penerapannya. Kita belajar dari Pergub DKI dan nantinya tentu kita menunggu arahan peraturan Gubernur Banten. Mudah-mudahan ini semua yang sedang kita kerjakan paralel, termasuk pemetaan wilayah-wilayah checkpoint di perbatasan, karena kota Tangerang ini ada di tengah-tengah. Jadi kita tertutup di sebelah timur itu ada Jakarta, sebelah barat utara ada Kabupaten Tangerang, di sebelah selatan ada Tangerang Selatan begitu. Jadi kita kondisinya di tengah-tengah, dan ini tentunya harus mengatur daerah perbatasan supaya kita optimal dalam mencegah dan memutus rantai COVID yang ada di wilayah kota Tangerang. Demikian. Sejauh apa Pak persiapan yang sudah dilakukan, Pak? Ya tadi kami masih terus menyusun peraturan wali kota turunan dari keputusan Menteri Kesehatan yang nanti akan disampaikan kepada gubernur mungkin, dan itu mengatur seluruh elemen dan segmen kehidupan bermasyarakat. Bedanya dengan di Jakarta, ya, di kota Tangerang itu cukup banyak kawasan industri begitu. Jadi teman-teman industri kita kasih pengecualian karena mereka harus tetap berproduksi, tapi tentunya harus benar-benar memperhatikan social physical distance dalam bekerja. Ditambah lagi di wilayah kota Tangerang ini karena terbagi jarang perkantoran, ya. Tentunya tidak seperti Jakarta yang masif, tapi ini akan mempengaruhi pergerakan masyarakat yang ada di wilayah Tangerang, termasuk Kabupaten dan Tangerang Selatan dan Jakarta. Maka sekarang ini kita juga sedang mempersiapkan tadi kebutuhan masyarakat yang kita kelola melalui kesiapan kampung siaga corona atau kampung sigacor di tiap RW, bahkan mulai dari Rabu kemarin kita sudah mempersiapkan di tingkat RT. Jadi jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang kesulitan, terutama kaitan bahan pokok dan juga persiapan kesehatan. Ini mudah-mudahan bisa optimal. Dan kita juga sedang mempersiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, karena di Tangerang Raya ini rujukannya cuma satu, ada di RSUD Kabupaten. Kita akan menunjuk juga RSUD Kota Tangerang untuk sebagai pusat rujukan COVID-19. Ditambah lagi kita mempersiapkan 3 tempat lainnya, yaitu Puskesmas Gebang Raya, Puskesmas Panunggangan Barat, dan 1 rumah perlindungan sosial yang akan kita manfaatkan buat masyarakat PDP tapi dengan gejala ringan. Demikian. Baik, saya beralih ke Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak Agus. Sore. Baik, Pak Agus, melihat DKI Jakarta yang sudah lebih dahulu melakukan PSBB, apa yang perlu diperhatikan oleh kota-kota penyangga di sekitarnya? Ya, tentu mengikuti saja apa yang sudah diperintahkan di surat keputusannya Menkes, dan juga kan setiap kepala daerah juga punya peraturannya sendiri. Asal itu kan cocok dengan peraturan di atasnya, mulai dari Undang-Undang Nomor 6, PP 21 sampai dengan Menkes Nomor 9. Itu saja. Baik, tapi kan ini kenyataannya masih banyak pelanggaran nih Pak yang terjadi di ibu kota begitu. Apakah tidak ada hal yang harus dievaluasi dan dirubah begitu untuk kota-kota penyangganya? Pelanggaran kan ada karena tidak ada penegakan hukum kan. Kan sekarang belum ada penegakan hukum, sedang disosialisasikan. Peraturan apapun bentuknya, apapun bagusnya, kalau tidak ada penegakan hukum itu sama saja bohong. Jadi kalau mau tertib, mau ikut, itu harus ada penegakan hukum. Baik, Pak Agus, orang Indonesia berarti tidak bisa dihimbau. Oke, Pak Agus, berarti penindakan yang penting di sini. Tapi kenyataannya bahwa justru kebijakannya yang dirubah, seperti ojek online yang boleh mengangkut penumpang begitu. Siapa yang bilang dirubah? Kan tidak. Sebelumnya kan tidak boleh Pak membawa penumpang. Boleh, kan? Memang tidak. Sekarang boleh. Sudah dibolehkan Pak. Siapa yang membolehkan? Dari Kemenhub. Yang 18 kan sedang kita pertanyakan itu, karena itu membuat bingung petugas lapangan. Peraturan di atasnya tidak membolehkan karena ada social distancing. Baik, kebetulan tadi kami sudah konfirmasi ke Dirjen Hubdar Pak Budi Setiadi, dan beliau mengungkapkan kalau akan diberlakukan
besok begitu? Yang mana? Mengenai ojek online boleh mengangkut penumpang. Sampai kalau gitu kartu prakerja jadi begitu Pak? Ya, artinya kan berarti pemerintah memang tidak berniat full untuk menghilangkan COVID-19 ini kan. Karena kan orang duduk bersebelahan, mukanya nempel di muka sebelah depannya kan. Ya kalau itu pilihan pemerintah silahkan saja, tapi jangan bikin susah orang. Berarti untuk kota penyangga daerah sekitarnya untuk bercermin kepada kebijakan DKI Jakarta perlukah Pak? Tidak bercermin pada kebijakan DKI Jakarta, bercermin pada Permenkes, bercermin pada PP 21. Ya, semua daerah itu bercermin pada itu. Dan Permenkes kan itu baru keluar karena dipaksakan. Saya sudah tadi pagi sudah bikin press release bahwa kalau itu mau dilakukan itu harus direvisi. Kalau tidak ya percuma saja karena penularan pasti akan masih besar. Karena mayoritas orang berkendara dengan motor di Jabodetabek. Baik. Saya ingin beralih ke Bu Ade Yasin, Bupati Bogor. Atau kita ke Pak Arief terlebih dahulu, Pak Wali Kota Tangerang. Pak, meskipun belum dilakukan PSBB begitu, apakah warga di Tangerang sudah melakukan himbauan dari pemerintah dengan baik, Pak? Ya, kita terus langsung optimalkan, Mbak. Karena kita punya jaringan juga sampai ke tingkat RW, sampai ke tingkat RT sekarang ini. Dan ini terus kita sosialisasikan. Bahkan teman-teman aparat pemerintah Kota Tangerang sekarang melakukan binwil di kecamatan-kecamatan sampai ke tingkat RW. Jadi saya berikan tugas teman-teman yang bermukim di Kota Tangerang itu dibagi wilayah RW untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi. Jadi mudah-mudahan bisa optimal. Karena tentunya kenapa kita memilih untuk melakukan PSBB, karena di Kota Tangerang sendiri wabah corona ini yang positif sudah hampir 60 orang, terus yang meninggal 14. Ditambah lagi yang rapid test positif itu angkanya sudah 105. Maka kita anggap sangat perlu untuk lebih mendisiplinkan masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwa kalau kita ingin sama-sama cepat keluar dari wabah corona ini, perlu kedisiplinan dari kita semua. Dan mudah-mudahan dengan ketetapan PSBB yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi landasan hukum bagi pemerintah Kota Tangerang untuk lebih menegakkan aturan dan mengajak masyarakat untuk bisa tertib. Dan tentunya juga kita harap masyarakat bisa bekerja sama dengan baik 14 hari ke depan, karena informasinya Kemenkes itu mengeluarkan PSBB ini jangka waktunya 14 hari, kita bisa optimalkan dalam rangka memutus rantai COVID ini. Baik. Saya kembali ke Bu Ade Yasin, Bupati Bogor. Ibu, banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, seperti apa Bu penerapannya? Apakah akan berhenti beraktivitas? Lalu apakah ada perbedaan yang signifikan begitu terkait pembatasan ini? Ya, kalau petani saya rasa juga ini kan kaitan dengan pangan, tidak mungkin kami berhentikan. Siapa yang akan memanen, karena sekarang juga lagi musim panen gitu. Jadi pembatasan ini juga tidak harus nyeruduk ke semua bidang gitu loh. Jadi kita adakan pembatasan-pembatasan yang sekiranya memang punya potensi untuk menyebarkan. Kalaupun tidak, seperti para petani itu kan mereka rutinitasnya dari rumah ke sawah. Dari rumah ke sawah itu saya pikir juga satu zona yang aman untuk tidak diberlakukannya PSBB. Baik. Dalam rangka menuju PSBB ini, Bu, apakah sudah ada patroli di jalan-jalan begitu untuk mendisiplinkan warga? Ya, besok ini kami lakukan sosialisasi. Tadi juga sudah berkoordinasi dengan Polres dan Kodim, juga dengan Dishub dan Satpol PP untuk besok sekalian simulasi juga di lapangan. Dan kalau hari ini patroli seperti biasa tidak diberlakukan dulu pembatasan karena memang perbubnya juga belum kami undangkan. Jadi rencananya kita akan lakukan itu kan di hari Rabu tanggal 15 April. Jadi berlakunya perbub juga di tanggal 15 April. Sehingga pemberlakuan itu kita tunda dulu, sementara ini kita lakukan sosialisasi saja untuk masyarakat. Baik, sosialisasi begitu ya Bu ya? Baik, ini akan dilakukan 24 jam kah? Saya pikir ini kalau aman, karena gini, ada pembatasan jam kerja juga, pembatasan jam bagi retail, supermarket maupun mall, jadi dan pasar-pasar. Jadi untuk pasar dari jam 4 sampai jam 12, mall juga sampai jam 6 sore, dan retail jadi jam 6 sore. Saya pikir setelah itu selesai,
semua kegiatan juga secara otomatis berhenti, begitu. Baik, Bupati Bogor ini kan selama ini sudah menerapkan pembatasan sosial begitu ya Bu ya, dalam nantinya akan PSBB, apakah ada perbedaan mendasar Ibu, perbedaannya antara yang kemarin dan yang akan datang? Ya, sebetulnya PSBB ini sudah kita lakukan terutama di desa-desa. Tadi seperti yang Pak Gubernur sampaikan bahwa ada 2 kabupaten yang akan melakukan PSBB dan tentu ini penerapannya juga akan berbeda dengan PSBB di ibu kota dan PSBB di kabupaten. Nah, kami harus juga bisa menerapkannya itu dengan 2 cara. Tadi disampaikan juga bahwa PSBB dalam skala besar itu kami terapkan di 11 wilayah merah atau zona merah dan semuanya adalah ini lebih ke kota gitu loh. Jadi semua daerah itu rata-rata adalah daerah penyangga ibu kota yang berdekatan berbatasan dengan Depok, dengan Bekasi, ya, dengan Tangerang Selatan. Nah ini yang menjadi pengetatan di wilayah merah itu. Tetapi yang memang dirasa cukup aman seperti di pedesaan, yang tadi ada kegiatan para petani, tukang kebun dan sebagainya, saya pikir ini juga tidak sama diberlakukannya dengan pemberlakuan PSBB seperti di zona merah atau lebih di kota begitu. Baik, saya beralih kembali ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, ada penerapan berbeda Pak di Jawa Barat antara kota dan kabupaten begitu. Menurut Anda seperti apa Pak? Ya terserah, asalkan ikut saja itu peraturan yang ada di atasnya. Karena peraturan implementasi di daerah itu kan ada induknya yaitu Permenkes. Sejauh itu semua yang dipersiapkan Permenkes diikuti, itu kan improvisasi di lapangan saja. Kan tadi soal petani, sementara di Jakarta tidak ada petani. Ya silahkan saja, asal mengikuti tadi jarak lah, dites lah dan seterusnya ikut. Baik. Pak Agus, kalau sejauh ini bagaimana Anda menilai penerapan atau kebijakan yang dilakukan Permenkes begitu Pak? Apakah perlu ada evaluasi lagi? Baru 3 hari Anda sudah tanya evaluasi, kita tunggulah 1 minggu. Atau paling tidak 5 hari, ini kan berapa, 14 hari kan. Baik. Baru 3 hari. Kalau kita bicara lebih detail lagi, kenapa? Kalau kita bicara lebih detail lagi Pak Agus mengenai kebijakan seperti kewajiban memakai masker begitu yang saat ini diperbolehkan tetap bersosialisasi. Apakah ini juga akan bisa menekan penyebaran dari COVID-19 Pak? Ya kan memang dipersyaratkan pakai masker kan, nggak ada persoalan kan. Persoalannya apa? Kan tidak boleh berkumpul. Kalaupun sampai pergi dia harus pakai masker kan gitu. Baik. Iya kan? Baik, berarti nggak ada bedanya apanya. Meskipun banyak masyarakat yang menganggap pemakaian masker ini tuh berarti boleh bersosialisasi dan berkumpul begitu Pak? Enggak, itu kepala daerahnya harus menjelaskan bahwa di prinsipnya tinggal di rumah. Kalau mau keluar, apa yang penting mau ke pasar, ke rumah sakit, pakai masker. Kan itu. Jelas kok aturannya. Baik. Tinggal penjabarannya kepada warganya. Iya, dan kita melihat faktanya di lapangan masih banyak Pak yang berkumpul-kumpul Pak. Makanya karena kan berkumpul atau pakai masker atau tidak. Kan dibilang kalau tidak penting masuk. Makanya harus ada penegakan hukum. Kalau tidak apa bedanya sama social distancing? Nggak ada. Sama. Baik, berarti sanksi ya Pak ya kuncinya Pak ya? Iyalah, apapun itu orang gage aja kena sanksi 500.000 kok gimana? Masa ini yang lebih penting atas nyawa masa nggak ada sanksinya? Baik, tapi selama ini masih himbauan Pak, bagaimana pendapat Anda Pak? Ya nggak bisa, nanti aja terus himbauan jadi kita jangan salahkan kalau nambah kan? Baik, sanksi apa yang paling tepat Pak sebenarnya yang perlu diterapkan lebih awal begitu? Ya itu tadi, terapkan karena sudah cukup misalnya 3 hari orang sudah tahu semua kalau di Jakarta sudah tahu, terapkan hukumannya. Gampang kan mau berapa tetapkan. Kalau masih kumpul-kumpul di restoran berapa juta, kalau mau itu mau berapa tetapkan. Kepala daerah berkuasa untuk menetapkan. Dan apa akibatnya jika pemerintah tidak segera menegaskan percuma aja sanksi? sama aja sama social distancing. Kenapa bedanya? PSBB dengan social distancing kalau tidak dikenakan hukum. Ngapain kita susah-susah? Ngapain kita bikin peraturan-peraturan dirubah-rubah. Orang bingung, ada social distancing, ada lockdown, ada PSBB, ada apa lagi nanti. Kita berkutat dengan situ sementara penderitanya bertambah terus. Negara lain sudah mulai drop. Baik. Jadi kita cuma berkutat dengan teori, berkutat dengan slogan-slogan, tapi tidak real data dikerjakan. Baik, Pak Agus, kalau melihat hal ini, apakah pemerintah daerah bisa memodifikasi Pak atau merubah begitu Pak? Asal tidak keluar dari peraturan induknya. Kan banyak ahli hukum di daerah. Silakan saja, asal tidak keluar dari peraturan Menteri Kesehatan, PP 21 dan seterusnya. Kalau keluar ya
Bikin aja sendiri kan, sama aja bikin negara sendiri. Baik, saya beralih ke Pak Arief, Wali Kota Tangerang. Pak Arief, kira-kira mungkin ada yang bisa dipelajari Pak dari penerapan PSBB di Jakarta? Ya, kita terus pantau ya Mbak, kita terus pantau bagaimana implementasinya di Jakarta, dan tentunya sekarang teman-teman yang menyusun peraturan wali kota secara paralel ini sambil menunggu PSBB, mudah-mudahan bisa optimal lah, karena semangatnya dari pemerintah daerah adalah bagaimana memutus rantai COVID, dan kenapa kita memilih istilahnya bersama dengan seluruh rekan-rekan se-Jabodetabek, karena memang kita saling berinteraksi satu harinya. Itu satu hari nggak kurang dari 709.000 kendaraan yang lalu lalang ke Jakarta berdasarkan penelitian JIK. Terus juga yang naik Transjakarta itu 43.000. Jadi artinya kalau ini diterapkan hanya satu segmen, padahal wilayahnya memang saling keterkaitan, apalagi juga angka wabahnya khususnya di Kota Tangerang juga peningkatannya cukup maksimal. Ini tentunya perlu kita lakukan langkah yang lebih optimal dalam rangka memutus rantai COVID. Makanya kami mengusulkan untuk bisa dilakukan PSBB di wilayah Kota Tangerang, demikian. Baik. Terakhir ke Bu Ade Yasin. Bu Ade Yasin, apa yang bisa dipelajari dari penerapan PSBB di Jakarta dan mungkin update terkini Bu di Bogor, seperti apa penanganan COVID-19? Ya, ada sebagian yang bisa diterapkan di kabupaten dari kita lihat dari PSBB di Jakarta, tapi sebagian besar barangkali kami akan menerapkannya dengan melihat dari daerah kami sendiri, begitu. Karena kan kita yang tahu kondisi daerahnya seperti apa, begitu. Dan penerapannya juga tentunya ini kan harus ada sanksi hukum. Nah, sanksi hukum ini yang menjadi perdebatan di antara kami, karena sanksi hukum yang diberlakukan di DKI adalah sanksi hukum menurut Undang-Undang Karantina Wilayah. Sementara PSBB sendiri tidak mengatur di karantina di penerapan hukumnya. Kan kalau misalkan kita terapkan hukum sanksi hukum menurut karantina wilayah ini juga terlalu berat ya. Masa untuk pelanggaran ini dendanya 100 juta begitu kan. Nah, ini juga yang menjadi bahan kami untuk lebih matangkan lagi dalam peraturan bupati nanti. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Ade Yasin, Bupati Bogor dan Wali Kota Tangerang, Pak Arief, serta Pak Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.